Warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya Kristianti di sini. Apa kabar kalian semua, sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Tentunya mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan tahun 2020 ini, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah iman dan takwa kita kepada Allah, dan tentunya kita termasuk dari hamba-hamba yang selalu dirindukan oleh Rasulullah. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, beberapa waktu yang lalu saya ada komentar dari Rumarda Silalahi. Ini mengajak saya secara tidak langsung di komentar ini. Ramanda Silalahi ini mengajak diskusi kepada saya bahwa beliau sangat menekankan kepada saya bahwa Yesus adalah Tuhan dan saya salah jalan. Saya bacakan komentarnya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya bicarakan dengan Rumanda Silalahi ini, insya Allah bagi yang belum mendapat hidayah, insya Allah tercerahkan, dan insya Allah mendapatkan hidayah dari Allah. Mudah-mudahan kalian semua termasuk orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Mbak, sebenarnya di dalam agama Kristen tetaplah haram daging anjing dan babi seperti firman Allah kepada Musa di Imamat. Banyak orang Kristen salah tafsir saja. Paulus aja tetap mengharamkan daging anjing dan babi, mengharamkan daging anjing dan babi. Dan Mbak sudah salah jalan selama ini. Padahal hanya melalui Yesuslah akan memperoleh jalan keselamatan. Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita semua. Bukan pada Muhammad, Mbak. Bukan pada penyembahan batu Ka'bah hitam, benda mati yang dijadikan kiblat mereka, Mbak. Jadi ini buat Mbak Rumanda Silalahi. Sukron, terima kasih banyak sudah komen di video saya dan sudah membuka diskusi kepada saya. Saya tidak akan membicarakan masalah daging anjing dan babi di video kali ini, tapi saya akan mengomentari beliau bahwa sebenarnya Mbak Rumanda Silalahi ini sebenarnya sudah mengakui bahwa secara tidak langsung di komentarnya sudah mengakui bahwa memang Yesus itu bukan Tuhan, tapi karena orang-orang di luar sana selalu salah tafsir tentang ayat-ayat mereka, surat-surat mereka di dalam Alkitab itu sendiri. Memang melalui Yesus jalan keselamatan, seperti nabi-nabi yang terdahulu, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lut, dan masih banyak nabi yang lain, termasuk nabi terakhir kita yaitu Nabi Muhammad. Lewat mereka lah jalan keselamatan untuk menuju Allah. Dan inilah yang dianggap salah tafsir oleh kaum-kaum non-muslim yang menganggap Yesus ini adalah Tuhan. Kepada Mbak Rumanda Silalahi, saya tekankan lagi bahwa saya tidak salah jalan. Bahkan jalan yang pernah saya ambil dahulu sebelum saya mu'alaf itulah sebenar-benarnya jalan yang salah. Oke, terima kasih Mbak Rumanda Silalahi. Tapi masih nggak cukup di sini. Beliau rupanya sangat gencar sekali ingin memberitahukan kepada saya bahwa benar-benar Yesus ini adalah Tuhan. Beberapa kali kami diskusi dan rupanya tidak menemukan jalan bagi dia, karena memang saya kekeh. Saya sudah lillah kepada Allah dan ini adalah jalan yang lurus bagi saya. Sahabatku yang dirahmati Allah, mengenai batu hitam yang Mbak Rumanda Silalahi yang salah prasangka, selama ini memang masalah batu hitam atau Hajar Aswad di Ka'bah itu banyak sekali non-muslim yang salah persepsi, salah sangka, menganggap kita kaum muslim menyembah batu hitam tersebut. Padahal selama ini bahwa batu hitam yang ada di sisi Ka'bah itu adalah hanya sebuah batu, tidak lebih.
hanya sebuah batu yang tidak lebih, dan kita sebagai muslim hanya mengikuti Rasulullah. Seandainya Rasulullah tidak mencium batu itu, mungkin kita muslim tidak akan menciumnya. Tapi karena Rasulullah mencium batu itu pada zamannya, maka kita mengikuti teladan Rasulullah. Jadi selama ini banyak salah persepsi bagi non muslim, jadi menganggap kita selama ini menyembah batu hitam. Andaikan mereka tahu apa sebenarnya batu hitam itu, Hajar Aswad itu, sungguh ini akan menjadi kerugian bagi mereka, dan ini akan menjadi penyesalan bagi kaum non muslim. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Mbak Rumanda Silalahi ini rupanya tidak gentar, dan mungkin dia sangat penasaran. Tetap dia kekeh dengan argumentasinya. Saya memaklumi hal tersebut karena memang orang yang belum mendapatkan hidayah ini yang pasti belum mendapatkan pencerahan, yang pasti hatinya masih tertutup. Saya bacakan yang kedua, komentar yang kedua. Mbak Kristianti, saya nggak yakin kamu dulu agama Katolik. Masa agama Katolik tidak paham apa firman Allah di Alkitab? Sampai kamu bilang Yesus tidak mengaku bahwa dirinya Tuhan. Padahal banyak ayat di firman Tuhan di Alkitab bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Ini saya kasih tahu ayat perkataan Yesus di Yohanes 12:44. Tetapi Yesus berseru, katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia Allah yang telah mengutus aku. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sebenarnya tanpa disadari Mbak Rumanda Silalahi ini sudah mengakui bahwa Yesus ini bukan Tuhan. Tapi kebanyakan mereka non-muslim ini menafsirkan ayat-ayat di Alkitab ini salah. Kenapa saya bilang salah? Dengarkan ya. Yohanes 12:44. Tetapi Yesus berseru, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia Allah yang telah mengutus aku. Ini sudah jelas bahwa Yesus sendiri mengakui bahwa Allah lah yang mengutus beliau untuk hadir di bumi ini. Allah yang mengutus dia untuk menyampaikan firman-firman Allah kepada manusia. Dan ini kebanyakan surat Yohanes ini di ayat ini kebanyakan non-muslim salah paham, salah mengartikannya, dan salah menafsirkannya. Justru ini sebenarnya secara tidak langsung Mbak Rumanda Silalahi ini sangat meyakini bahwa Yesus itu adalah seorang nabi dan seorang utusan. Lalu saya bacakan argumentasi Mbak Rumanda Silalahi selanjutnya. Seorang nabi ini berasal dari bawah, Mbak, karena dari hubungan seks, hubungan biologis suami istri, hanya manusia biasa. Jadi Yesus itu bukan nabi, tapi Tuhan, karena Yesus datang dari Allah, bukan dari bawah. Jadi di sini saya menekankan kepada Mbak Rumanda Silalahi ini, saya adalah seorang muslim dan saya sangat mengimani Yesus, dan saya pun selalu mengikuti ajaran Yesus, yaitu satu, menyembah kepada Allah, menyembah kepada Allah satu-satunya Tuhan. Dan saya meyakini bahwa Yesus ini adalah nabi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang Yesus tidak pernah mengklaim dirinya tidak pernah mengklaim bahwa Yesus ini adalah Tuhan. Yesus ini adalah seorang muslim, beliau ruku dan sujud. Dan saya yakin kepada Mbak Rumanda Silalahi ini, beliau belum menemukan hidayah yang sebenarnya. Insya Allah mudah-mudahan dibukakan pintu hidayah kepada beliau, karena memang
membaca surat di Alkitab itu butuh pemahaman yang benar, jadi kita tidak bisa menafsirkannya sendiri. Insya Allah dengan diskusi ini Mbak Rumanda Silalahi menemukan pencerahan dan menemukan jalan menuju hidayah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ini adalah komentar selanjutnya dari Mbak Rumanda Silalahi. Kafir itu orang yang tidak mengenal Allah dan tidak percaya kepada Allah Israel. Al-Quran adalah firman palsu, karangan iblis Jibril Guahira, menyontek isi Alkitab dan merubah sebagian dari firman Tuhan. Ini sungguh kata-kata yang sangat pedas sekali, dan saya agak takut kata-kata ini bisa berbalik kepada Mbak Rumanda Silalahi, karena memang beliau mengatakan bahwa Al-Quran adalah firman yang palsu. Sungguh ini adalah termasuk orang-orang yang sangat-sangat rugi, sangat-sangat tidak beruntung, dikategorikan dalam golongan orang-orang yang sangat merugi di dalam Al-Quran. Jadi Mbak Rumanda Silalahi, beliau menganggap bahwa pendapat beliau adalah kafir adalah orang yang tidak mengenal Allah atau Allah. Sedangkan kami Muslim bahwa kafir itu kafarot, artinya orang yang menutup hatinya dari kebenaran. Orang yang tidak mau membuka hatinya, tidak mau menerima kebenaran Al-Quran dan Nabi Muhammad. Jadi memang harus lebih banyak belajar lagi Mbak Rumanda Silalahi ini, belajar dari referensi dari buku-buku sejarah, bagaimana kedatangan Islam, bagaimana perkembangan Islam, dan tentunya dari Al-Quran itu sendiri. Insya Allah perbandingan dari agama ini, insya Allah nanti akan menemukan jalan terang buat Mbak Rumanda Silalahi. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, video kali ini saya rasa cukup sekian dulu. Semoga Mbak Rumanda Silalahi menonton video ini, dan mudah-mudahan bagi non-muslim di luar sana, sungguh saya sangat mencintai kalian, dan kepada yang kaum muslim, kita adalah bersaudara dunia dan akhirat. Bagi yang non-muslim, saya tidak membenci kalian. Mudah-mudahan semua mendapatkan jalan hidayah. Kejarlah kebenaran, kejarlah hidayah selagi masih kita hidup di dunia, selagi kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara ini. Mudah-mudahan diskusi kali ini bermanfaat dan mendapatkan jalan menuju kebenaran. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.